Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mohon pencerahan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Imamat 21 ayat 6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Tema renungan kita, panggilan hidup kudus sebagai pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 21 masih berbicara tentang hal kekudusan. Secara khusus ditujukan kepada para imam atau para pelayan Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah kudus, sehingga para pelayan juga harus demikian. Jadi kita dapat belajar dari bagian ini bahwa pertama, kekudusan sebagai tuntutan bagi pelayan Tuhan. Imamat 21 memberikan aturan khusus untuk para imam dalam kehidupan mereka. Mulai dari cara mereka menangani kesedihan agar jangan menajiskan diri dengan orang mati, menjaga hubungan keluarga hingga standar moral. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki pelayannya hidup dalam kekudusan yang lebih tinggi. Sebagai pelayan Tuhan, termasuk umat percaya, hidup kita harus mencerminkan kekudusan Tuhan. Kekudusan tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga melibatkan sikap hati, pikiran, dan perilaku kita. Bahwa menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, haruslah memiliki kelahiran yang baru, iman yang sejati kepada Tuhan, dan hidup dalam standar moral kekudusan, sehingga dengan demikian berkenan kepada Tuhan. Kedua, menjaga kehormatan panggilan Tuhan. Imamat 21 ayat 6 menekankan bahwa para imam tidak boleh mencemarkan nama Allah karena mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kehidupan para imam harus menunjukkan hormat kepada panggilan mereka sebagai pengantara antara Allah dan umatnya. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi imam-imam yang hidup, menjadi kesaksian, sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan bahwa kita dipanggil keluar dari kegelapan supaya menjadi imamat yang rajani. Mari kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, menjadi teladan bagi orang lain. Para imam atau para pelayan diharapkan, bahkan seharusnya menjadi teladan bagi umat Tuhan dalam hal kesucian dan ketaatan kepada hukum Tuhan. Ini juga berlaku bagi setiap orang percaya. Hingga saat ini, hidup kita adalah kesaksian bagi dunia tentang siapa Allah yang kita sembah. Hidup kita harus menjadi terang yang memimpin orang lain kepada Kristus. Hindari hidup kompromi yang dapat merusak kesaksian iman. Dan yang terakhir, keempat, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Sementara aturan dalam Imamat 21 menekankan kekudusan melalui hukum, kita diingatkan bahwa Yesus adalah imam besar kita yang sempurna. Kita bisa baca itu dalam Ibrani pasal 4. Melaluinya kita diberikan akses kepada Allah dan kemampuan untuk hidup di dalam kekudusan. Bersandar pada kasih karunia Yesus untuk kekuatan hidup yang kudus, serta meneladani Dia, meneladani Yesus sebagai imam besar yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 21 menekankan pentingnya kekudusan bagi pelayan Tuhan. Dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup kudus, menghormati panggilan Allah, dan menjadi teladan yang memuliakan nama Tuhan. Apakah hidup saya sudah mencerminkan kekudusan Tuhan? Bagaimana saya menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat? Apakah saya mengandalkan kasih karunia Yesus dalam berusaha untuk hidup di dalam kekudusan? Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita, dan menuntun kita supaya kita sungguh-sungguh menjaga hidup di dalam kekudusan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Mampukan kami untuk dapat
melakukannya dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Kami dikuduskan bagi Tuhan, dan kami sudah dipisahkan dari dunia atau dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hingga di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom.